Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali lagi dari channel YouTube Naga Kembar Emas untuk menampilkan benda-benda pusaka barang antik kerajinan tangan kesenian Indonesia. Kami di sini mengenalkan bentuk-bentuk barang-barang antik kerajinan tangan dari Indonesia. Indonesia terkenal akan barang-barang antiknya, pusakanya, keseniannya. Nah, di sini kami mengenalkan benda-bendanya, bentuk-bentuk pusaka benda-bendanya. Sebelum kami mengenalkan bentuk-bentuk pusaka, seperti biasa kami mendoakan buat sahabat-sahabat kami, semoga dipermudah urusannya dunia dan akhirat, dan diberikan kesehatan selalu, dan diberikan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sakit, kami mendoakan supaya segera disembuhkan dari penyakitnya. Bagi yang ada masalah, semoga cepat diberikan solusi dari masalah yang dialami tersebut. Tak henti-hentinya kita diwajibkan untuk berdoa dan berpinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya minta kepadanya lah semua urusan kita akan terselesaikan, akan dipermudah, karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izinnya kita tak akan bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan untuk menyelesaikan masalah itu, untuk kita bernafas saja, kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak mungkin bisa bernafas. Makanya selagi nafas masih ada di badan, kita masih bisa bernapas, perbanyaklah sholat, perbanyak istighfar, dan perbanyaklah bersedekah. Karena sholat itu penting, tiang agama. Suka tak suka kita diwajibkan untuk sholat bagi orang Islam. Jika tidak sholat, timplanglah hidupmu. Hidup kita akan timplang, akan susah. Kalau orang ada yang bilang itu si A tidak sholat tapi kaya, tapi hidupnya senang. Tidak semudah itu, kawan. Itu namanya istidrot. Kita tidak tahu di kehidupan mereka, apakah mereka senang ataukah emang sengsara. Hanya mereka yang tahu, seperti kita, hanya kita sendiri yang tahu kehidupan kita. Makanya hidup ini apa adanya saja. Ada kita nikmati, tidak ada kita nikmati. Perbanyak bersyukur, karena bersyukur itu adalah nikmat kehidupan. Ya, kami di sini untuk mengenalkan benda-benda pusaka. Di sini kami akan sepilkan benda pusaka. Ini seperti yang kemarin, ini namanya Kris Umyang Jimbi. Nah, sudah kami sepilkan di video yang kemarin. Yang ini Trisula, ini bahannya kuningan. Yang ini naga sosro, full kuningan. Nah, kami jelaskan lagi kenapa barang antik kita kebanyakan kuningan. Karena kuningan itu bahannya murah dan paling gampang dicari. Kalau emas kan mahal. Ya mungkin kalau yang zaman dulu kebanyakan emas, karena zaman dulu kan murah emas tuh, zaman sekarang kan mahal. Makanya dibuat zaman sekarang bagi yang mau koleksi dengan uangnya terbatas, makanya dibikin bahan dari kuningan biar yang hobi koleksi bisa memiliki dari koleksi barang-barang tersebut.
Kalau segi khodamnya ya tergantung kepercayaan masing-masing. Jika percaya silakan, tidak percaya silakan. Karena semua itu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya atas izinanlah barang ini bertuah. Tanpa izinnya pun barang ini tidak akan bertuah. Yang jelas kita buat koleksinya saja sudah kita bisa lebih mendapatkan nilai lebih buat koleksinya saja, buat dipajang ya kan. Seperti ini kan buat dikoleksi dari segi ukirannya, dari segi ukirannya kan bagus. Ini bahan tebal ini trisula ini. Nah ini kita sepilkan keong mas, keong kuningan. Nih keong, ini barang antik keong, keong kuningan. Ini bentuknya, ini rajahan, ini full gajah, bahan kuningan ya kan. Kalau dari segi kegunaan ini buat pembungkem biasanya, tapi kalau buat dikoleksi lebih mantap, lebih bagus juga buat jadi pajangan. Pada segi kelebihan kegunaannya atas izin Allah ini buat pembungkem biasanya. Pembungkem itu biar kalau kita ada musuh dia jadi sahabat, tidak berani sama kita. Tapi kembali lagi semuanya atas izin Allah. Dan kami ingatkan lagi, jangan pernah berpinta kepada suatu benda apapun. Pintalah hanya kepada Allah melalui perantara-perantaranya. Seperti kita mencari uang, kita tidak akan langsung dapatkan uang itu dari Allah, tapi melalui perantaranya ya kan, dengan hamba-hamba yang lain. Seperti kita bekerja mendapatkan gaji, nah itu sama seperti benda-benda ini, seperti sebegitulah. Nah ini kami sepilkan tongkat Soekarno, ini Bung Karno ini tongkat komando. Ini ukirannya kan bagus, ukiran ini tidak ada gajahan, tapi ini ada tulisan Jawa aksara. Ini bahannya full kuningan, ini sedikit tebal bahannya karena berat ini, mungkin ada kalau 4 on apa ini beratnya. Ini bahannya kuningan, ini full kuningan bahannya. Ini kita sepilkan ya. Ini Bung Karno, Pak Soekarno. Ini tongkatnya, panjangnya kurang lebih 50 cm ya kan, 50 cm. Ini lumayan berat ini bahan. Nah dari buat dikoleksi saja, buat kita pegang segini seperti ini udah kelihatan cakep, wibawa menurut kita, menurut saya kan. Buat dipajang di ruang tamu bagus dia, jadi koleksi, bahan koleksi. Tambah lagi kita bisa mengambil segi dari kegunaannya ya kan, tapi kembali lagi kepada Allah. Ini bahannya kuningan full. Tuh, betapa detailnya. Orang-orang Indonesia membuat benda-benda seperti ini kan,
kerajinan tangannya, betapa uletnya kan, uletnya tuh. Ini kantong, seperti ciri khas Bung Karno kan, dia memakai baju selalu ada kantong di kiri kanannya. Ini kemejanya, ini kancing, ini kopiahnya, ya kan, sama seperti biasa Bung Karno tampil, berkopiah, baju kemeja, ada kantong kiri kanan. Ini tongkat komando, ini panjangnya ya kurang lebih 40 lebih, ini mungkin bisa nyampe 50. Ini lumayan berat ini. Sepakan lagi, ini kembang melati telur. Kalau saya bilang ini melati telur, biasanya buat penunggu rumah ini. Dari segi khodamnya, kegunaan kelebihannya dari Allah, biasanya ada buat penunggu rumah biar tentram, biar nyaman. Ini bahannya sama, full kuningan, biar dingin. Kecil bahannya nih. Ada 4 sentian, 5 senti panjangnya. Kita spilkan lagi kris. Ini kris Jawa lagi kita spilkan. Banyak kris Jawa soalnya. Ini bahan kayu warangkanya, atau kayu apa. Nih, kalau terkenal Jawa nih, ada seperti ini ukirannya, warangkanya, ya polos. Juga warangka dari sini udah kelihatan Jawa kan. Beda-beda dia. Ada ciri khas masing-masing dari Sumatera, Riau, Aceh, bahkan Bali, Sulawesi. Itu ada ciri khasnya masing-masing krisnya, benda-bendanya. Kita sepikan isi dalamnya ya. Betapa cakepnya, ya kan. Cat kulit. Ini yang sebut pamol yang guys, garis putih ini pamol. Ini yang beluk liuk-liuk ini namanya looknya ini. Ya kan, cakep kan. Betapa indah-indahnya barang-barang antik kesenian dari Indonesia ini. Ini cat kulit nih, sampai combong belum jadi cat kulit. Karat. Cantik kan, panjang ini, kurang lebih dari gagang sampai ujung krisnya 50 cm ini ada nih. Sama-sama seperti tongkat tadi tuh. Wah, ini kris ini masih menengah ke bawah ini, tapi menengah ke bawah aja sudah bagus dari segi bahan, dari segi motif, ya kan, udah bagus bahannya, motif pamornya, motif besinya bagus. Ini look kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, look 13 langkah. Kalau mitosnya banyak kan orang mengenal 13 itu angka sial. Sebenarnya 13 itu angka bagus menurut saya, cuman saya tidak suka angka 13.
Ini look 13. Kebanyakan kris look 7, 9. Ini look 13 tuh jarang. Apa? Besi biasa. Dan barang ada harga, ada kualitas. Ini biasa aja udah bagus, besinya udah tebal juga tuh. Sama seperti benda-benda buat penunggu biasanya. Penunggu rumah kegunaannya. Tapi ya, ini kita ambil simbol buat koleksi saja. Lebih enak. Masalah kegunaannya tergantung kepercayaan masing-masing. Kita di sini menangkal bentuk-bentuk benda-benda pusakanya. Masalah kegunaannya tergantung kepercayaan, kembali lagi percaya masing-masing. Ada yang percaya, ada yang enggak kan zaman sekarang. Nah, inilah pusaka-pusaka barang-barang antik yang bisa kami perkenalkan dari channel kami ini. Inilah pusaka-pusakanya. Nanti di video-video selanjutnya kita mengenalkan lagi benda-benda pusaka-pusaka barang antik yang lain-lainnya. Sampai di sini dulu. Kami ucapkan terima kasih. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya buat sahabat-sahabat kami. Semoga sahabat-sahabat kami senang melihat video-video yang kami terapkan, dan kami memohon dukungannya kepada sahabat-sahabat kami untuk mendukung channel kami ini, biar channel kami ini terus maju dan berkembang dan bisa mengenalkan benda-benda pusaka barang antik dari Indonesia biar terkenal sampai ke mancanegara. Sebenarnya sebelum channel kami ini berdiri, channel-channel lain udah banyak untuk mengenalkan benda-benda tersebut. Cuman kami hanya mendukung saja biar lebih terkenal lagi barang-barang antik dari Indonesia ini. Itu saja yang kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam sejahtera, salam barang antik Indonesia. Wassalam.